uh, terima kasih Dr. Neneng dan Dr. Yustar. Sejawat sekalian, pada pagi hari ini kita akan sama-sama sharing, sama-sama diskusi dengan topik yang saya bawakan pada pagi hari ini, yaitu tentang overcome challenges in the management of chronic hepatitis B infection. Saya akan lakukan share screen. Ya, apakah sudah terlihat, Dr. Ustadz? Sudah, Prof. Baik. Ya, rekan-rekan sejawat sekalian, saya kira memang masalah hepatitis B masih menjadi persoalan yang cukup menjadi masalah masyarakat saat ini. Untuk itu maka kita sudah ada cara-cara untuk melakukan treatment, dan saya kira di Indonesia kita juga sudah ada dari PPHI konsensus untuk penata laksanaan hepatitis B yang bisa dilihat untuk selanjutnya agar kita dapat mengerti secara keseluruhan dari hepatitis B ini. Namun demikian, tentu beberapa permasalahan-permasalahan masih kita dapatkan dalam kita menata laksana pasien dengan hepatitis B tersebut. Ini ada outline presentasi saya. Pertama adalah mengenai treatment, lalu kemudian keterbatasan terapi yang sudah ada, di mana kita akan lihat bagaimana keterbatasan untuk penggunaan entecavir, lalu kemudian keterbatasan untuk penggunaan tenofovir, dua obat yang saat ini yang menjadi first line terapi untuk virus hepatitis, untuk penata laksanaan hepatitis B kronik. Lalu kemudian adalah sedikit tentang populasi yang menua pada pasien-pasien dengan hepatitis B kronik, dan yang terakhir adalah mengenai tenofovir alafenamid pada hepatitis B kronik. Sejawat sekalian, kita tahu di dalam guideline untuk terapi hepatitis B, dari beberapa guideline yang ada di seluruh dunia, baik dari American Association for the Study of the Liver tahun 2018, maupun dari European Association for the Study of the Liver tahun 2017, serta dari Asian Pacific Association for the Study of the Liver tahun 2015, entecavir dan tenofovir merupakan obat yang dianggap sebagai first line terapi untuk hepatitis B kronik. Memang tenofovir sendiri sudah disebutkan ada tenofovir bifitoxil, ada juga tenofovir alafenamid sebagai monoterapi untuk virus hepatitis B. Jadi kita lihat bahwa berbagai guideline tersebut sudah mencantumkan entecavir, tenofovir disoproxil fumarat atau TDF, dan juga tenofovir alafenamid. Strategi yang ada saat ini untuk terapi hepatitis B, selain daripada obat-obatan oral, memang masih bisa digunakan pegylated interferon. Tetapi kita dapatkan sendiri di kegiatan atau penanganan kita sehari-hari, penggunaan pegylated interferon untuk terapi hepatitis B relatif sangat jarang dibandingkan dengan penggunaan obat-obat oral seperti entecavir, tenofovir maupun tenofovir alafenamid maupun disoproxil. Mengenai entecavir, obat ini sebenarnya memang bagus, ya, baik sekali untuk penanganan hepatitis B. Namun beberapa studi mencatat bahwa entecavir mempunyai persoalan
sedikit tentang masalah resistensi, di mana didapatkan setelah 5 tahun, maka bisa terjadi resistensi pada 1 sampai 2%. Sedangkan pada mereka-mereka yang pernah menggunakan lamivudin sebelumnya, lalu kemudian menggunakan entecavir, setelah 5 tahun, maka bisa terjadi resistensi terhadap entecavir sampai mencapai 50%. Entecavir sendiri ternyata ditengarai pula tidak bebas dari toksisitas ginjal. Pada ini satu meta-analisis ternyata memang didapatkan adanya penurunan fungsi ginjal pada mereka-mereka yang menggunakan entecavir. Walaupun tidak terlalu besar efeknya, tetapi bila kita menggunakan obat-obat ini untuk jangka panjang, maka saya kira penurunan fungsi ginjal merupakan satu hal yang patut untuk diperhatikan. Satu hal lain dicatat tentang penggunaan entecavir adalah terjadinya laktat asidosis. Laktat asidosis ini sangat jarang sebenarnya terjadi pada penggunaan entecavir. Kita lihat di sini hanya ada 5 orang yang dilaporkan mengalami laktat asidosis setelah penggunaan entecavir. Namun dengan adanya data-data tersebut, maka seperti halnya semua obat, maka kita punya pengalaman untuk mengetahui berbagai kelemahan-kelemahan yang terdapat pada berbagai obat-obat tersebut. Entecavir sendiri ternyata tidak begitu atau tidak cocok ya untuk digunakan pada pasien-pasien dengan HIV karena timbulnya HIV virus HIV yang resisten bila digunakan untuk terapi hepatitis B yang koinfeksi dengan HIV tersebut. Sedangkan obat lain yang sudah banyak kita gunakan adalah tenofovir disoproxil fumarat atau TDF. Tenofovir disoproxil fumarat ini saya kira sudah cukup lama juga kita gunakan di Indonesia, dan sebenarnya obat ini juga baik ya, dalam arti mempunyai efek samping yang relatif kecil dengan efek terapi yang cukup besar. Beberapa hal yang dicatat tentang tenofovir disoproxil fumarat adalah mengenai gangguan ginjal yang mungkin terjadi pada penggunaan tenofovir disoproxil fumarat atau TDF ini. Multivariate analisis mendapatkan bahwa tenofovir berkaitan dengan menurunnya perfusi ginjal, juga penurunan dari fungsi ginjal pada penggunaan waktu yang cukup lama. Dan kemudian akibat dari penurunan fungsi ginjal tersebut bisa juga timbul hipofosfatemia maupun hipofosfaturia. Gangguan pada ginjal salah satu efek samping yang mungkin bisa terjadi pada penggunaan tenofovir disoproxil fumarat. Namun masalah lain adalah terjadinya gangguan pada tulang, di mana densitas mineral dari tulang dapat menurun pada penggunaan kronik atau penggunaan jangka lama dari tenofovir disoproxil fumarat. Ini menimbulkan permasalahan oleh karena ada risiko untuk terjadinya fraktur pada mereka-mereka yang menggunakan tenofovir disoproxil fumarat untuk jangka waktu yang lama. Sejauh sekalian,
tentu kita tahu bahwa hepatitis B kronik ini merupakan terapi yang tidak sebentar. Banyak pasien-pasien kita menggunakan terapi untuk hepatitis B untuk jangka waktu yang cukup panjang, beberapa tahun, bahkan bisa lebih dari 10 tahun. Tentu hal ini menimbulkan permasalahan, apalagi umur pasien pun juga bertambah, sehingga kita perlu memperhatikan persoalan adanya pertambahan umur pada pasien-pasien dengan hepatitis B kronik ini, atau adanya populasi yang menua pada pasien-pasien dengan hepatitis B kronik. Pasien dengan usia tua lebih daripada 50 tahun pada penggunaan dari hepatitis B yang lama berisiko tentunya untuk mendapatkan berbagai kondisi-kondisi komorbid seperti misalnya hipertensi, diabetes, ya, adanya osteoporosis, dan juga gangguan-gangguan di ginjal. Beberapa studi mencatat bahwa pada pasien-pasien dengan hepatitis B kronik relatif mempunyai risiko fraktur, ya, untuk mereka-mereka yang berusia lebih tua. Studi juga mencatat bahwa ternyata pada mereka-mereka yang hepatitis B yang B kronik berisiko untuk terjadinya fraktur relatif atau signifikan lebih besar dibandingkan mereka-mereka yang tidak terdapat hepatitis B yang kronik. Ya, tentu masalah hal ini menjadi permasalahan oleh karena pasien-pasien kita tersebut terpapar untuk terjadinya gangguan-gangguan akibat dari penyakit komorbid, baik pada gangguan ginjalnya maupun pada gangguan tulang pada pasien tersebut. Saat ini ada alternatif lain, yaitu penggunaan dari obat tenofovir alafenamid untuk terapi hepatitis B. Mengenai tenofovir alafenamid atau TAF, ya, saya kira pada penggunaannya untuk hepatitis B kronik banyak studi sudah melaporkan tingkat keberhasilan terapi dengan menggunakan obat tenofovir alafenamid ini. Ini salah satu studi yang memperlihatkan bahwa ternyata tenofovir alafenamid dan tenofovir disoproxil bisa dilakukan pertukaran, ya. Studi ini menggunakan studi crossover, di mana mereka yang sudah menggunakan tenofovir alafenamid kemudian diberikan tenofovir disoproxil, sedangkan yang menggunakan tenofovir disoproxil diberikan tenofovir alafenamid dengan perbandingan tertentu. Hasil yang didapatkan ternyata untuk primary endpoint-nya, yaitu penekanan HBV DNA kurang dari 29 IU per ml untuk mereka-mereka yang HbA1c positif, ternyata setelah 48 minggu, baik TAF maupun TDF didapatkan penurunan yang bagus, yaitu mencapai 67,64%, di mana pada kelompok tersebut tidak ada perbedaan yang signifikan. Begitupun sampai mencapai pada minggu ke-96, di mana antara TAF dan TDF ini tidak ada perbedaan yang signifikan dalam
keberhasilan penekanan HBV DNA. Untuk mereka yang HBeAg positif ini, maka untuk HBeAg loss tampaknya TAF dan TDF juga tidak mempunyai perbedaan yang signifikan, di mana HBeAg loss untuk TAF adalah 14% dibandingkan dengan TDF 12%, sedangkan serokonversi HBeAg TAF 10%, sedangkan TDF adalah 12%, yang secara statistik tidak signifikan. Bagi mereka yang HBeAg negatif, studi ini menunjukkan bahwa kemampuan dalam hal menekan HBV DNA baik TAF maupun TDF ternyata tidak berbeda bermakna, sehingga kedua-duanya mampu menekan lebih dari 90% pada penggunaan selama 48 minggu, dan juga pada penggunaan lebih dari 48 minggu, yaitu 96 minggu. Dan tidak terdapat perbedaan bermakna antara TAF dengan TDF. Efikasi long term sampai dengan 144 minggu maupun antara TAF dengan TDF ini tidak ditemukan perbedaan yang bermakna dari penekanan HBV atau supresi dari HBV DNA. Efikasi dari TAF sendiri kelihatannya lebih baik dibandingkan dengan TDF dalam normalisasi ALT untuk mereka-mereka yang HBeAg-nya negatif. Dan hal ini juga sudah dikonfirmasi di laboratorium yang berbeda dalam hal untuk normalisasi dari ALT. Dan kemudian efikasi secara jangka panjang ternyata TAF dan TDF ini mempunyai sedikit perbedaan, di mana TAF mempunyai efikasi yang sedikit lebih baik dibandingkan dengan TDF dalam normalisasi dari ALT. Mengenai gangguan ginjal, seperti yang sudah diekspektasi sebelumnya, ternyata TAF mempunyai keamanan dan tolerabilitas pada ginjal yang lebih yang signifikan lebih baik dibandingkan dengan TDF, baik pada minggu ke-96 maupun pada minggu ke-144. Begitupun pada tulang, di mana didapatkan bahwa mereka-mereka yang diberikan TAF memiliki bone mineral density yang lebih baik dibandingkan dengan mereka-mereka yang diberikan TDF. Dan ini berlaku untuk mereka-mereka yang HBeAg negatif maupun yang HBeAg positif. Isu yang berikutnya adalah bagaimana bila terpaksa harus dilakukan switch dari entecavir ke tenofovir alafenamid. Ini satu studi yang mencoba untuk melihat efek terapi atau efek samping dari switch dari entecavir ke tenofovir alafenamid. Studi ini merupakan satu studi real world
retrospektif, multi center, dengan primary endpoint-nya sama seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu penekanan BVDNA kurang dari 20 IU per ml setelah 48 minggu, dengan beberapa endpoint lain yang juga ingin dilihat, dan di mana pada studi ini pasien-pasien yang diikutsertakan adalah yang sudah menggunakan entecavir selama 5 tahun. Kemudian dari hasil didapatkan ternyata efikasi dari TAF terhadap perubahan dari entecavir kepada TAF menarik sekali, yaitu ternyata perubahan dari entecavir kepada TAF ini mungkin dapat memicu atau dapat menyebabkan supresi HBV-DNA yang lebih besar dibandingkan dengan meneruskan entecavir pada mereka-mereka yang sudah tidak lagi respons atau hanya respons parsial terhadap entecavir. Begitupun renal safety atau gangguan pada ginjal, di mana didapatkan bahwa perubahan entecavir ke TAF ternyata dapat memperbaiki eGFR atau fungsi ginjal pada pasien-pasien yang sudah ada CKD atau chronic kidney disease sebelumnya. Karena itu TAF diindikasikan pada pasien-pasien hepatitis B yang mengalami risiko untuk terjadinya gangguan ginjal maupun gangguan tulang, seperti pada mereka-mereka yang usianya lebih dari 50 tahun, pada mereka yang sudah dilakukan hemodialisis, atau orang tua atau wanita yang post-menopause dengan atau pada mereka-mereka yang obes. Tentu juga komorbiditas yang bisa menyebabkan gangguan pada ginjal maupun gangguan tulang, misalnya pada mereka-mereka yang hipertensi atau diabetes, atau yang mengakibatkan gangguan kardiovaskular, serta juga mereka-mereka yang menggunakan steroid jangka panjang. Hal-hal ini tentu bisa mengganggu ginjal maupun tulang. Komorbiditi lain yang perlu dipikirkan adalah mereka-mereka yang punya riwayat fraktur atau yang mempunyai gangguan-gangguan pada nutrisi, pada mereka-mereka yang asma atau yang hiperparatiroid, ya, serta adanya malignansi pada hematologi atau gangguan pada hematologi di darah. Komorbiditas ini tentu perlu dipertimbangkan karena dapat menimbulkan gangguan pada tulang, sehingga mungkin dalam hal ini TAF bisa dipertimbangkan sebagai terapi utama. Ya, sejawat sekalian, sebagai kesimpulan dari presentasi saya pada pagi hari ini adalah kita tahu bahwa hepatitis B masih menjadi persoalan utama di seluruh dunia. Semua guideline di seluruh dunia menganjurkan untuk pemberian entecavir atau tenofovir. Tenofovir sendiri ada yang tenofovir bisoprolol, ada pula yang tenofovir alafenamid. Gangguan ginjal dan gangguan tulang tentu harus dipertimbangkan pada mereka-mereka yang menggunakan entecavir dan juga tenofovir. Dan karena itu maka tenofovir alafenamid mungkin merupakan satu alternatif atau satu pilihan yang sama atau bisa lebih baik untuk kasus-kasus di mana
bisa terjadi gangguan ginjal maupun gangguan tulang apabila digunakan untuk jangka waktu lama. Terima kasih atas perhatian sejawat-sejawat sekalian. Semoga presentasi ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.